Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini guna untuk membahas tema dengan judul Sudah Amanahkah Travelku, yang insya Allah Ta'ala nanti disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Islam Ridwan Hafizahullah Ta'ala bersama dengan Tipatur, yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelancaran kepada beliau untuk menyampaikan materinya, dan semoga insya Allah kita semua diberikan oleh Allah pemahaman sehingga bisa menangkap kebaikan, kemudian ilmu yang nantinya akan beliau paparkan kepada kita. Langsung saja kepada Al-Ustadz Ridwan Hafizahullah, falyatafaddal maskura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa peserta ini yang sudah hadir nih, Syekh Abu Abidah? Anak, insya Allah Ustaz. Tadi ya udah banyak, mungkin sedang proses masuk, insya Allah. Ini sudah tambah khair. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ridwan Abu Islam, selaku salah satu petugas di Tifatur ya, sebagai pembimbing, juga perwakilan resmi bersama Syekhuna Abu Abidah, Syekh Zabari. Insya Allah kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian ya, dengan judul apa tadi? Sudah amanakah travelku ya? Nah, sebenarnya karena waktunya sangat pendek ya, kita biasanya kalau membuat training itu bisa 2 hari. Kita biasanya kalau membuat training bisa 2 hari ya, minimal 1 hari full ya, untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk travel itu sendiri. Nah, tapi barangkali karena ini waktunya ya cukup pendek, nanti kita jadikan ini bincang-bincang santai barangkali ya, bincang-bincang santai. Nah, harapannya semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya memiliki wawasan ya, sedikit banyak memiliki wawasan berkaitan dengan travel umroh itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, untuk melihat ya, untuk mengetahui travel itu berizin atau tidak, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, kenapa hingga hari ini masih terus bermunculan ya, masih terus bermunculan kasus demi kasus ya, banyaknya jamaah dan kaum muslimin yang tertipu ya, yang tertipu oleh travel biro umroh tersebut ya, sehingga kerugian ini ya jumlahnya tak terhingga. Nah, tentunya kerugian yang besar selalu dibebankan kepada para jamaah ya. Nah, travel itu ada 2 kemungkinan ya, ketika terjadi kegagalan keberangkatan jamaah tersebut. Yang pertama, dia memang memiliki niat menipu dari awal ya, kemudian yang kedua, travel tersebut tertipu ya oleh pihak kedua ya, tertipu ya oleh pihak-pihak yang terkait ya. Pihak-pihak yang terkait itu seperti pihak yang dibeli olehnya tiket pesawat ya, pihak yang dibelinya yang dibeli olehnya hotel, pihak yang dibeli olehnya visa, dan seterusnya. Jadi ada 2 kemungkinan, dia benar-benar dari awal berniat menipu, yang kedua dia tertipu ya, dia tertipu. Nanti di sini kita nanti akan mengetahui betapa pentingnya kita itu melihat ya, bisa bergabung, bisa menjadi anggota di travel tersebut. Selain dari perizinan adalah kekuatan finansial. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena kalau travel berizin saja bisa
bisa gagal, ya, dalam tanda petik dia tertipu oleh pihak-pihak yang terkait, ya. Apalagi travel yang tidak berizin, yang kemudian kalau travel itu finansialnya kuat, maka dia akan bisa menutup dengan finansial yang dia miliki. Tapi kalau travel tersebut finansialnya lemah, ketika dia tertipu, maka dia sudah tidak bisa melakukan apapun, sudah tidak bisa lagi memberikan solusi kepada seluruh jamaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci tersebut. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah saya bersama Syekh Abu Abidah, ya, salah satu kita menyebutnya anggota, ya, keluarga besar di Tifatur, ya. Saya akan menampilkan ini. Saya akan menampilkan. Sudah terlihat atau belum ini? Alhamdulillah sudah, Diana, Ustaz. Yang lain sudah, ya? Sudah, Ustaz, sudah. Baik. Sudah terlihat. Nah, ini adalah company profile, ya, Tifatur Umroh dan Haji khusus. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui travel itu resmi atau tidak. Ya, cukup kita mendownload di aplikasi Play Store, ya, kemudian download Umroh Cerdas. Ya, coba sekarang masing-masing membuka handphonenya, ya, kemudian buka di Play Store, kemudian ketik Umroh Cerdas, kemudian download aplikasi tersebut. Itu umroh resmi Kemenang. Ya, nanti masukkan di dalamnya nama PT atau nama travelnya. Ya, paling mudah nama PT-nya, nama PT-nya. Sudah ada yang berhasil mendownload? Loading, Ustaz. Lagi loading, ya. 6. Sudah ada yang berhasil sekarang? Nggak semudah itu. Ya, kalau sudah ada yang berhasil, nanti dimasukkan nama PT-nya. Maka akan terlihat, akan muncul, ya, travel yang berizin dan tidak berizin. Ya, kalau Bapak Ibu masukkan PT Tifa Jaya Abadi, insya Allah akan keluar. Itu salah satu PT yang dimiliki oleh Travel Tifatur itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena ini sifatnya materinya adalah bincang-bincang santai, ya. Apakah sudah amanahkah travel yang kita pilih, ya. Maka Bapak Ibu setelah memastikan, ya, travel yang kita pilih itu berizin, maka yang harus kita pastikan bersama, ya, setelahnya, ya, ini Bapak Ibu bisa lihat logo-logo yang di bawah. Logo-logo ini bukan hanya sekadar sebagai pajangan, ya, atau penghias, tapi logo-logo ini memiliki arti semuanya. Ya, ada ikan, kemudian ada Siskopatu, kemudian Kemenak, Ampuri, Iata, ya, Asita, ya, kemudian 5 pasti, ya, ini semuanya adalah logo-logo yang memiliki arti. Artinya travel itu kalau sudah bergabung memiliki sertifikat, ya, atau bergabung di lembaga-lembaga yang berlogokan ini, maka travel tersebut dipastikan insya Allah travelnya kuat, ya. Itu yang pertama. Kalau dia kuat secara perizinan, insya Allah keamanannya itu jauh lebih aman, ya, daripada travel yang tidak memiliki izin lengkap seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Tifatur ini adalah travel, salah satu travel yang dimiliki oleh owner kita. Owner kita itu namanya Pak Arsyad Dahlan, ya. Pak Arsyad Dahlan itu owner kita. Beliau memiliki 3 travel berizin, 3 travel resmi berizin, ya. Satu di antara adalah Tifatur. Nah, Tifatur ini memiliki ciri khas yang banyak. Yang pertama, dia berizin PPIU, ya. Jadi
travel yang tidak berizin itu mereka sebenarnya secara undang-undang tidak boleh memberangkatkan jamaah. Tidak boleh memberangkatkan jamaah. Ya. Kenapa sebagian kita menjumpai ada travel tidak berizin tapi memberangkatkan jamaah? Ya. Itu sebenarnya mereka tidak menggunakan nama dirinya, tetapi mereka menginduk ke travel yang berizin, atau bahasa lainnya adalah konsorsium. Ya. Mereka konsorsium dengan travel yang berizin. Nah, tentunya travel yang tidak berizin ini, ya, ini jauh lebih riskan daripada travel yang berizin. Ya, tentunya nanti mereka juga banyak kekurangan di banyak hal. Ya, banyak kekurangan di banyak hal, dan ini Masya Allah sering terjadi sekali. Beberapa pekan yang lalu, ya, saya bertemu dengan salah satu kawan, seorang ustadz, ya, dijanjikan membawa jamaah di keberangkatan bulan Desember, akhir Desember, ya. Kemudian beliau bilang akan berangkat, ya, akan berangkat bersama sekian rombongan jamaah, satu bis, ya. Kemudian satu bis itu 45 orang. Kemudian programnya 12 hari. Ketika saya tanya berapa harganya, beliau menjawab dengan harga 26 juta. Saya tanya lagi, apa nama travelnya? Iya. Kemudian disebutkan nama travelnya. Saya bukakan di aplikasi tadi, Umroh Cerdas. Maka tidak muncul. Itu yang pertama. Berarti dia travel tidak berizin. Resmi kalaupun dia akan berangkatkan berarti dia konsorsium. Kemudian yang kedua, ya, pesawat apa yang akan dia pakai? Ya, teman saya ini ternyata tidak bisa menjawab semuanya. Ternyata dari pihak travelnya pun belum bisa memberikan jawaban kepada seluruh jemaah. Ya, pesawatnya apa tidak jelas, ya, kemudian hotelnya apa tidak jelas, ya. Kemudian apa yang saya katakan kepada teman saya, ya, saya tidak ingin menakut-nakuti antum, ya, bahwa 99% akan gagal berangkat. Saya bilang seperti itu. Ya, yang kenapa saya bisa yakin seperti itu? Karena sebenarnya kita itu bisa menghitung, Bapak Ibu, bisa menghitung secara kasar, ya, berapa modal yang harus dikeluarkan oleh travel. Kita sebenarnya bisa menghitung. Ya, terlepas dari tadi dia dari apa namanya poin yang terpenting tidak berizin, itu sudah tidak memiliki izin di situ, itu sudah catatan yang sangat berbahaya. Ya, yang kedua, dari harganya sangat tidak masuk akal. Dia mau menggunakan maskapai apapun termurah sekalipun untuk berangkat di bulan Desember dengan harga 26 juta ini, di luar apa namanya akal sehat gitu. Ya, apalagi dibuktikan dengan ketidakjelasan maskapai yang akan dipakai, kemudian ketidakjelasan hotel yang akan dipakai, ya, semuanya serba tidak jelas. Asal main ngumpulin paspor jamaah sudah ditarik semuanya, kemudian jamaah disuruh melunasi semuanya. Nah, ini biasanya korbannya adalah jamaah-jamaah yang memang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang dunia travel, ya. Terkadang travel nakal seperti ini, dia mencatut nama ustadz-ustadz tertentu yang ustadznya juga tidak memiliki pengetahuan, ya, belum memiliki pengetahuan tentang dunia pertravelan, ya, sehingga ustadz itu akan menjadi korban, ya. Kemudian yang kedua, jamaah juga akan menjadi korban, ya. Biasanya orang-orang seperti ini ketika mereka sudah mendapatkan uang banyak dan seterusnya, kemudian gagal berangkat, dia mengucapkan mohon maaf, ada kesalahan begini, ada kesalahan hitungan seperti ini, nanti dia minta tambahan lagi biayanya, ya. Kemudian ada yang menghilang, tidak tahu kemana apa namanya jejaknya dan seterusnya. Ini kasus sering sekali terjadi. Ya, Bapak Ibu, kasus seperti ini sering kali terjadi. Bahkan kita sering menjumpai jamaah sudah di bandara, ya, ternyata tiket yang dipegangnya itu adalah tiket apa namanya tidak aktif, artinya tiket bodong, ya, tiket yang sudah tidak berlaku lagi, gitu. Ya, jadi Masya Allah banyak sekali apa namanya sebab-sebab kegagalan keberangkatan jamaah
saudara-saudara kita ini menuju tanah suci karena minimnya pengetahuan tentang dunia travel tersebut. Nah, sebenarnya malam ini kita hanya ingin menyampaikan, ya, berbagi pengalaman tentang dunia travel, ya, meskipun kita tidak mewajibkan Bapak Ibu nanti akan bergabung di TIFA atau mendaftar di TIFA atau menjadi anggota TIFA dan lain sebagainya, ya, tapi kalau setelah mendapatkan penjelasan, ya, ada yang tertarik berangkat bersama TIFA atau menjadi bagian daripada keluarga besar TIFA, ya, menjadi agen kita, maka dengan senang hati insya Allah kita akan menyambutnya dengan baik, ya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, ini tagline yang selalu kita sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa TIFA itu adalah umroh di bawah naungan sunnah. Artinya bimbingannya insya Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini direkturnya namanya Muhammad Asyad Dahlan. Nah, ini sekilas tentang sejarah perjalanan perusahaan. Ya, mendirikan Yayasan Bimbingan Haji Umroh tahun sekian. Ya, kemudian mulai bergabung di KBIH Al-Kausar Jakarta Utara dan sekian, ya, dan seterusnya hingga tahun ini. Nah, ini 3 PT yang aktif sampai sekarang, ya. PT Royal Iman Wisata, ini kalau Bapak lihat di Umroh Cerdas tadi akan muncul. PT Tifa Jaya Abadi juga muncul, PT Cici Putri Martan ini juga muncul. Artinya, ya, pada saat ini owner Tifa ini memiliki 3 PT resmi berizin dan semuanya beroperasi, ya, hingga hari ini semuanya beroperasi. Nah, ini Mazaya Group ini vendor Tifa, ya. Alhamdulillah Tifa ini salah satu provider visa di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat jumlah travel berizin di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ya, kalau nggak salah terakhir itu ada berapa ya, 1.300-an, ya, provider travel resmi berizin, ya, di Indonesia ini. Tapi yang provider hanya 30-an saja, ya, yang provider hanya 30 saja. Nah, alhamdulillah Tifa ini salah satu travel provider visa. Provider visa itu artinya dia bisa mengeluarkan visa kapanpun dia inginkan. Dan tentunya ini akan menjadi nilai plus bagi travel yang akan kita gabung di dalamnya. Ya, entah kita mau menjadi agennya atau kita mau menjadi jamaahnya. Kalau travel tersebut sudah provider, insya Allah dia lebih aman daripada travel yang tidak provider. Karena travel yang berizin lainnya itu yang tidak provider, dia akan membeli, ya, visa melalui travel provider. Ya, dia akan membeli visa melalui travel provider tersebut. Baik. Ini moto berhaji dan umroh di bawah cahaya sunnah Rasulullah. Visi mendakwakan dan mengajarkan sunnah kepada setiap jamaah agar terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Misi menanamkan keyakinan kepada seluruh jamaah bahwa ibadah umroh dan haji mampu merubah karakter seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, bahwa berhaji dapat membebaskan dari kefakiran dan menghapus segala dosa-dosa. Baik. Kemudian ini beberapa kelebihan perusahaan Tifatur, ya, PT Tifa Jaya Abadi. PT Tifa Jaya Abadi adalah provider visa sehingga jamaah tidak perlu khawatir visa tidak keluar dan lebih jelas aman. Kemudian kedua, umroh bersama Tifa maskapai yang dipakai direct, ya, Cengkareng Jeddah atau Madinah, non transit. Nah, ini ciri khas Tifa. Ya, hampir 99,9%. Iya. Kita tidak mengatakan 100%, karena sesekali pernah ada permintaan dari agent untuk dibuatkan program menggunakan pesawat yang transit, ya. Nah, Bapak Ibu ini harus tahu juga, pesawat itu menentukan harga. Pesawat itu menentukan harga. Pesawat yang direct, ya, sama yang transit itu jauh lebih mahal pesawat direct, ya. Nah, meskipun sama-sama Saudi, ya, katakanlah, yang satu transit Malaysia, ya, kemudian yang satu direct Cengkareng Jeddah atau Cengkareng Madinah, maka harga yang direct yang non transit tersebut lebih mahal daripada yang transit di Malaysia tersebut. Nah, ini harus kita ketahui juga. Terkadang orang kita
terkecoh ya dengan program-program yang dibuat oleh travel yang menggunakan pesawat-pesawat transit, ditambahi apa namanya city tour Dubai, city tour Malaysia. Itu sebenarnya apa namanya mengelabui kepada jamaah supaya jamaah itu tertarik di dalamnya. Padahal sebenarnya pesawat itu harganya jauh lebih murah. Ya, pesawat itu jauh lebih murah daripada pesawat yang non transit. Ya, karena dan tentunya itu akan menghabiskan banyak waktu. Karena Bapak Ibu ketika berangkat umroh kemudian mengikuti program yang transit, waktunya akan terbuang banyak sekali di perjalanan. Ya, kita di bandara yang kedua tersebut kita akan check in lagi, menunggu lama lagi, belum kalau nanti ada delay dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satu ciri khas Tifatur itu apa? Direct, non transit. Ini hampir semua keberangkatan. Hampir semua keberangkatan yang dari Cengkareng maupun dari daerah. Ya, kita ada keberangkatan dari Jeddah, kemudian kita ada yang berangkat dari kita ada yang berangkat dari Surabaya, ada yang berangkat dari Makassar, ya, dan juga ada yang berangkat dari Medan. Baik. Bapak Ibu, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ketiga, kejelasan akomodasi dan kepastian keberangkatan. Alhamdulillah ya, hingga saat ini alhamdulillah belum pernah terjadi kegagalan keberangkatan dari Tifatul itu sendiri. Ya, nanti bisa tanyakan ke Ustadz Abu Abidah. Ya, September yang lalu 1 bulan Tifa berhasil memberangkatkan 1.400 jamaah dalam 1 bulan. Itu charter pesawat Garuda, charter pesawat Saudi, charter pesawat Lion. Karena yang dari daerah itu menggunakan Lion ya. Belum ada keberangkatan menggunakan Saudi dari daerah. Ya, itu 1 bulan. Artinya ini menunjukkan bahwa memang Tifa itu bukan travel yang baru atau travel kecil ya. Hampir di setiap bulan Tifa selalu charter 1 pesawat. Ya, selalu charter satu pesawat hampir di setiap bulan karena ada yang semua fokus dari Cengkareng, ada yang dari Surabaya, kemudian ada yang dari Makassar itu sendiri. Kemudian pelayanan umroh dan haji yang penuh kekeluargaan, didampingi leader dari tanah air yang profesional. Alhamdulillah leader kita, insya Allah para asatidzah ya, alumni Timur Tengah, alumni Libya, ada alumni Madinah, ada alumni Libya, ada alumni Yaman, dan semisalnya. Insya Allah kita tidak akan menjadikan tour leader yang orang-orang yang tidak profesional atau tidak mengerti agama itu sendiri, karena dia akan bertanggung jawab membawa sekian banyak jamaah ya yang butuh bimbingan sesuai petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian para mutawif yang berilmu, ramah, simpatik, dan berpengalaman, mengutamakan kebersamaan dalam beribadah, hotel yang dekat Masjidil Haram, dan sangat layak dengan harga yang bersahabat. Harga khusus untuk rombongan dengan harga yang bersahabat ya. Kemudian monitoring para jamaah dilakukan selama 24 jam menggunakan sistem komunikasi. Pasca umroh jamaah tetap selalu bisa berkomunikasi dan bersuasana bersama dengan wadah komunikasi di bawah naungan sunnah. Harga lebih murah dibanding kompetitor lainnya. Kemudian kantor milik sendiri. Baik. Nah, ini kantor pusat kita ya, ada di Grand Mall Pramuka ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin memastikan travel itu betul atau tidak, maka yang pertama, salah satu hal yang harus kita ketahui, dia kantornya itu di mana ya. Kemudian kantor itu sewa atau milik sendiri. Nah, tentu bukan berarti yang sewa kemudian kita meragukannya, tetapi tentunya yang memiliki kantor sendiri itu jauh lebih kuat dan lebih aman ya, daripada travel yang memiliki kantor tapi kantornya itu sewa. Ini kantor pusat kita ya. Kalau agent ya, kalau sewa no problem ya. Kalau pusat insya Allah itu sudah milik sendiri. Ini menyatu dengan mall Grand Mall Pramuka ya. Ini sudah milik Tifa. Ada juga kantor di Jakarta Utara dan agen-agen masing-masing memiliki kantor di tempatnya sendiri-sendiri. Nah, ini kantor pusat, ini kantor besar ada di
Jalan Mangga Koja ya. Nah, ini galeri kantor. Nah, ini foto-foto jamaah kita ya. Nah, ini berkaitan dengan mengapa harus memilih Tifatur ya. Mengapa kita harus menjadi agen Tifatur? Mengapa kita harus menjadi jamaah Tifatur? Yang pertama, provider visa. Ya, provider visa tadi kita sampaikan bahwa dia bisa mengeluarkan visa sendiri tanpa pergi ke kedutaan. Di kantor kita sendiri kita bisa mengeluarkan visa. Besok berangkat malam ini kita keluarkan visa pun itu bisa dilakukan oleh Tifa. Ya, PT Tifa Jaya Abadi resmi menjadi provider visa hingga visa jamaah dapat dikeluarkan langsung di kantor sendiri dan tidak konsorsium pada travel lain untuk proses pengeluaran visa umroh. Ya, membuat jamaah Tifatur merasa aman, profesional. Ya, PT Tifatur PT Tifa Jaya Abadi merupakan biro perjalanan haji dan umroh yang profesional dalam melayani Dhuyufur Rahman, para tour leader yang bersertifikasi, siap melayani setiap saat. Kemudian pencarter pesawat. Nah, ini biasa ya bagi Tifa mencarter satu pesawat. Bahkan kemarin waktu September itu ustadznya ceramah di atas pesawat. Ceramah ya, itu kalau bukan nyarter pesawat tidak akan pernah dibolehkan untuk ceramah di atas pesawat. Nah, ini biasa dilakukan di Tifa. Kemudian terpercaya, Tifatur telah terbukti dan terpercaya memberangkatkan ratusan ribu jamaah, ya, ratusan ribu jamaah, bukan hanya ribuan jamaah, tapi ratusan ribu jamaah. Kemudian promo, dapatkan harga promo setiap musim. Harga-harga yang kita jual biasanya itu harga-harga promo, makanya seatnya sering kehabisan bahkan kekurangan kalau Tifatur itu. Ya, kemudian biro umroh resmi dan berizin sesuai sunnah. Nah, ini beliau namanya Pak Muhammad Arsyad Dahlan, ini owner PT Tifa Jaya Abadi. Nah, ini biografi sedikit beliau ya, pendidikannya ini Masya Allah beliau hafal Quran ini dan memiliki pesantren di Ciawi, besar sekali, pesantren yang dibangun dengan hasil daripada bisnis yang beliau kembangkan di dunia travel itu ya. Kemudian ini pengalaman kerja, pengalaman usaha dan seterusnya. Nah, ini akun rekening pembayaran, dipastikan semua jamaah yang mendaftar ke Tifa tidak transfer ke rekening agent tetapi transfer ke rekening Tifa ya. Ada rekening mandiri yang rupiah, rekening dolar, kemudian ada rekening BSI. Ya, ini anggota yang ada di kantor pusat, ya, sekretaris dan desainer dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa Tifatur lebih aman dan nyaman? Pertanyaan bagus. Karena Tifatur adalah provider visa, mencetak visa umroh langsung tanpa perantara. Karena Tifatur tidak beli LA, tapi buat LA sendiri. Jadi semuanya yang membuat Tifa, ya dia tidak beli LA. Kemudian karena Tifatur booking tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau melihat flyer, ya kemudian dia menampilkan lebih dari satu logo, dipastikan travel tersebut belum memiliki tiket pesawat. Saya akan bukakan sebentar contohnya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu fotonya? Sudah, Ustaz. Nah, ini kita kasih contoh ini. Cara membaca flyer.
cara membaca flyer travel ya. Perhatikan di sini. Jelas semuanya. Yang pertama, Tifatur, umroh dan haji khusus. Kemudian provider visa. Ini salah satu kekuatan travel ya. Kemudian iktikaf, jelas langsung disebutkan landing Jeddah, pulang Madinah. Artinya landing ke Jeddah, pulangnya dari Bandara Madinah. Kemudian akhir Ramadan, tanggalnya jelas nih, 8 sampai 23 April. Ini perjalanannya, 17 hari. Kemudian dia hanya menampilkan satu logo. Ini menunjukkan bahwa seat yang ada di tanggal tersebut sudah dibeli Tifa. Alhamdulillah di program Itikaf Tifa sudah membeli sebanyak 400 seat. Ya, di saat seat sangat susah, kemudian harga sangat mahal, alhamdulillah Tifa sudah menyelamatkan 400 seat untuk keberangkatan Itikaf dan insya Allah akan ditambah lagi kalau memungkinkan nanti. 400 seat itu berarti satu maskapai, ya 400 seat itu berarti satu maskapai. Ya, kemudian jelas tulisannya paket makan malam dan sahur. Di program Itikaf kita ada 3 program, ada yang full backpacker ya, tanpa makan ketika di Makkah. Kemudian ada semi backpacker, dapat hotel tapi tidak dapat makan. Ini yang full ini. Ini yang full, dapat hotel, dapat makan. Ya, kemudian pembimbingnya dicantumkan, kemudian nama hotelnya. Nah, kalau hotel ini bisa kita katakan 90%, 10%-nya bisa berubah taraf. Ya, kenapa? Karena memang hotel itu sistem pembeliannya tidak seperti maskapai yang jauh-jauh hari. Ya, artinya nanti dia akan mencocokkan dengan jumlah jamaah, kemudian satu kamar 2 orang atau 3 orang atau 4 orang itu harus sesuai dengan jumlahnya sehingga mereka tidak bisa membooking jauh-jauh hari. Karena jumlah itu tidak bisa dipastikan. Ya, bisa jadi semua rombongan maunya double. Nah, bisa jadi di hotel yang kita pilih dia tidak memiliki kamar sebanyak itu dan seterusnya. Ini yang salah satu menjadi kendala kenapa bisa dikatakan semua travel ketika menulis hotel selalu dikatakan setaraf. Artinya memang ada kemungkinan berubah. Kalaupun berubah itu adalah hotel yang setara. Tapi maskapai ini sangat penting, Bapak Ibu. Kalau ada travel, ya di flyernya ditulis lebih dari satu maskapai. Katakanlah Saudia, sampingnya Garuda, sampingnya Lion, sampingnya Scoot, sampingnya Emirates dan seterusnya. Dipastikan kita nggak perlu ragu lagi. Travel tersebut belum memiliki seat. Dia masih menduga-duga. Kalau dia masih menduga-duga, artinya dia juga masih menduga-duga harga. Ya, artinya dia masih juga menduga-duga harga. Nah, itu sangat membahayakan sekali. Makanya seringkali jamaah dijanjikan berangkat tanggal 15, kemudian 1 bulan sebelum keberangkatan dapat info dari travel, ternyata mundur di tanggal sekian. Mundur lagi tanggal sekian. Itu menunjukkan bahwa travel tersebut mencari jamaah dulu baru membooking seat. Ya, berbeda dengan Tifa. Tifa membeli seat dulu baru mencari jamaah. Ya, ini menunjukkan bahwa travel tersebut finansialnya kuat. Kenapa kita katakan finansialnya kuat? Karena untuk membooking seat maskapai per seat sekarang itu sudah di angka 4 juta. Ya. Kalau Tifa di keberangkatan iktikaf saja itu 400 seat, nah kita kalikan 4 juta kali 400. Nah, berapa? Syekh Abu Abidah. berapa M itu? 400 saja. 4 miliar, Ustaz. Nah, sudah 4 miliar. Itu baru satu keberangkatan. Belum di awal Ramadan. Belum sebelum Ramadan. Ya, belum sebelumnya lagi. Artinya, kalau travel itu finansialnya lemah, dia tidak akan mungkin memiliki seat sebanyak itu. Dan insya Allah, Bapak Ibu ketika bergabung bersama Tifa tidak perlu melakukan itu. Karena salah satu ciri khas Tifa, dia tidak menjual paket kecuali seatnya sudah dibeli, sudah di booking. Ya,
sudah di booking, artinya dia sudah membeli DP, sudah membayar DP-nya 4 juta per seat, ya. Kenapa tidak dilunasi langsung? Nah, kalau dilunasi langsung ini butuh uang yang cukup besar dan bisa dipastikan tidak ada satupun travel yang melakukan hal itu, ya, karena akan ada kemungkinan seatnya tidak terpenuhi, ya, atau kemungkinan yang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu, travel itu ketika memberi seat itu nggak langsung ke pihak Saudi, ke pusatnya langsung, itu tidak. Itu terjadi pada semua travel. Kenapa? Kalau ke pusat langsung itu mereka maunya langsung lunas. Kalau beli 400 seat berarti 400 seat harus lunas. Ya, katakanlah kalau satu seat itu 19 juta. Ya, harga di Itikaf ini sudah mencapai 20 juta. Katakanlah satu seat itu 20 juta kali 400 seat. Berapa itu nominalnya itu? Besar sekali. Bisa dikatakan tidak ada satupun travel yang mampu melakukan hal itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ada pihak-pihak yang sudah kerjasama dengan pihak maskapai. Nah, ini orang kedua, ya, setelah pihak maskapai tersebut. Nah, travel mengambil dari mereka, sehingga ada perjanjian boleh hanya dengan membayarkan bookingannya dan seterusnya. Nah, yang sering terjadi penipuan, ya, travel membeli tiket dari orang yang sudah tangan kesekian. Iya. Nah, ternyata tiket yang dia beli, dia sudah setor semua uangnya dan seterusnya, ternyata tiketnya bodong. Tidak ada tiketnya. Di hari H ternyata dia dibohongi, ditipu, dan ini sangat-sangat sering terjadi. Ya, sangat sering terjadi. Rata-rata, ya, travel yang gagal, rata-rata kasusnya yang paling besar itu di tiketing. Makanya Tifa sendiri ini tidak akan mengambil tiket kecuali dari jalur yang sudah terpercaya, yang sudah bermuamalah bersamanya sekian lama tahunnya. Ya, meskipun nanti ada iming-iming orang menawarin tiket dengan harga murah dan seterusnya, Tifa tidak akan mudah membeli tiket sembarangan. Ya, lebih baik mahal 1 juta, ya, tapi aman daripada lebih murah 1 juta tapi pada akhirnya tiket tersebut tidak jelas sehingga merugikan semua jemaah dan nama baik travel tersebut. Ya, kemudian logo-logo ini semuanya memiliki arti, Bapak Ibu, ya, semuanya memiliki arti, semua logo-logo yang ada di bawahnya. Nah, jadi semua tanggal, katakanlah ini, ketika ada jamaah Tifa yang mau berangkat di keberangkatan akhir Ramadan, kalau memang beliau itu orang PNS atau orang kantoran kerja dan lain sebagainya, 4 bulan sebelum keberangkatan, ya, misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan dia daftar, dia sudah memilih tanggal, maka di hari itu juga dia sudah boleh mengajukan cuti dengan tanggal yang sudah tertera di flyer. Kenapa? Karena tanggal yang sudah ditentukan, yang sudah ditulis di flyer ini bukan tebak-tebakan, tapi memang tanggal yang sudah dipilih dan seatnya sudah dibeli. Nah, itu salah satu ciri khas dan kelebihan Tifatur Type. Nah, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke sini, ya. Nah, ini tadi kita menjelaskan berkaitan dengan tiket, kemudian Tifatur pesan hotel jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, ya. Kemudian karena Tifatur telah bekerjasama dengan vendor hotel, catering, dan transportasi tertua dan terbesar di Saudi sejak tahun 2012. Vendor hotel, catering, transportasi tertua di Saudi ini namanya Mazaya, dan itu vendor yang menaungi Tifa di sana. Ya, standar keamanan Tifatur selalu mengacu pada moto Kemenak 5 pasti. Ini standar Kemenak, ya. Standar Kemenak untuk semua travel yang akan kita gabung di dalamnya. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti pesawatnya, pasti hotelnya, pasti visanya. Ya, ini harus dipastikan semuanya. Ya. Kalau tidak ada yang kepastian, travelnya tidak berizin, nah ini berbahaya. Jadwalnya tidak pasti, ini berbahaya juga.
pesawatnya tidak pasti, ini berbahaya juga. Hotelnya tidak pasti, ini juga berbahaya juga. Kemudian visanya tidak pasti, ini juga berbahaya juga. Nah, ini disebut dengan 5 pasti umroh. Itu standar Kemenak gitu. Nah, kemudian ini program-program, ada program umroh, haji khusus, umroh plus, ya. Kemudian haji khusus, haji furoda, kemudian pengurusan paspor, provider visa, visa ziarah dan bisnis, LA dan lain sebagainya. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu. Waktunya sudah habis ya. Kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan ini. Ustadz, PT Tifatur belum ketemu di aplikasi, apakah saya salah caranya ya? Klik PT Tifa Jaya Abadi, bukan PT Tifatur, Bapak Ibu. Kemudian sudah ketemu, alhamdulillah. Nanti scroll keluar dulu. Baik. Barangkali kita buka sesi pertanyaan. Syekhuna. Khair Ustaz, bismillah. Naam. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafadhalu jika ada hal yang sekiranya tadi mungkin belum jelas yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan, silahkan ditanyakan. Kayaknya sudah jelas semua ini atau sudah pada ngantuk ini. Bukan Ustaz, Ana mau nanya boleh? Baik, silakan Ibu. Gini Ustaz, tadi yang semua yang dijelaskan Ustaz udah paham sih sebetulnya ya, karena Ana Baik. juga apa sih, bukan Ana sih ya, anak-anak pernah Baik. ikut kayak pelatihan seperti ini, Baik. dan anak-anak pun beliau seorang Ustadz juga sih, tapi ya beliau sedang dakwah di Sumatera gitu ya. Baik, Ibu. Beliau juga ikut inilah, cuman anak kok kayaknya ternyata seperti ini ya kalau travel yang benar-benar amanah, berizin, karena memang banyak kan kalau Benar. apa sih, travel itu banyak sekali yang kita ditawarin untuk jadi agen. Benar sekali. Kalau untuk saat ini terus terang aja Ana tertarik untuk jadi agennya Ustadz. Nah, Kalau ahlan wa sahlan, nanti komunikasi sama Syekhuna Abu Abidah, Ibu. ya Ana tinggalnya di Ciputat. Ahlan wa sahlan Ibu Silvi. Benar sekali Ibu. Saya pernah berjumpa sama teman. Karena memang kita saat ini dipercaya oleh Tifatul Ana, kemudian Ustadz Abu Abidah ini bagian daripada keluarga besar Tifatul yang diberikan kesempatan untuk mengajak saudara-saudara yang barangkali membutuhkan aktivitas yang bisa menjadikan wasilah Allah berikan rezeki darinya yang halal ya, yang baik tentunya. Sehingga kita selalu menawarkan kepada teman-teman kita, alumni Libya, alumni Madinah, ya, alumni Timur Tengah itu tidak sedikit mereka yang menolak, karena mereka khawatir nanti berakhir di penjara. Kenapa? Dan apa yang mereka katakan itu sebenarnya benar. Ya, kita tidak menyalahkan. Banyak orang yang baik yang berujung berada di dalam penjara. Kenapa? Karena salah memilih travel. Makanya kita tidak semena-mena mengangkat agent, mengajak teman-teman kita, orang-orang dekat yang kita kenal itu menjadi agent, kemudian hanya jualan, hanya share-share paket-paket yang ada, tapi kita ingin membekali kepada mereka. Ya, membekali kepada mereka ilmu pengetahuan tentang travel. Artinya nanti kita bisa membaca, Bapak Ibu. Ya, kita bisa membaca travel yang benar itu bagaimana. Ya, kita bisa membaca dari harga, kita bisa membaca dari perizinannya, kita bisa membaca dari track record-nya. Ya, baru-barusan yang lalu ya ada video yang beredar luas ya. Travel yang saat ini sedang berkembang sedang naik daun. Tiba-tiba nyampe sana, sekian rombongan, sekian ratus jamaah yang berangkat bersama travel tersebut tidak mendapatkan hotel. Jamaah marah-marah luar biasa, jamaah maki-maki ya. Ya karena saking keselnya mungkin ya kan.
Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak sehat di dalam travel tersebut. Ya, ada sesuatu yang tidak sehat dalam travel tersebut. Ya, alhamdulillah kalau Tifa selama ini alhamdulillah semuanya lancar, aman, dan saya pun salah satu pembimbing di PT Tifa Jaya Abadi ini. Insya Allah nanti tanggal 4 Januari juga akan membersamai satu rombongan ya di tanggal tersebut. Ya, nah, jadi apa namanya kekhawatiran orang itu juga tidak disalahkan ya. Memang itu bisa terjadi apabila kita memilih travel yang tidak benar ya, travel yang tidak sehat ya dalam berbagai sisi ya. Nah, tapi itu tidak boleh menjadikan kita kemudian takut apa namanya secara totalitas ya, sehingga tidak mau bergabung menjadi agent. Justru ini harus menjadi alasan kita untuk memilih travel yang benar, kemudian kita bergabung di dalamnya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita agar mereka tidak salah pilih travel. Itu yang harus menjadi motivasi kita, ya. Itu harus menjadi motivasi kita. Ulama pun ada dua, Bapak Ibu. Ada ulama su dan ada ulama yang baik, ya kan? Ada ulama yang buruk, ada ulama yang baik. Ya, ada ulama yang menyesatkan dan ada ulama yang memberikan petunjuk. Ya. Begitu juga di dalam dunia travel. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali Ibu Silvi, kalian wasahlan kalau ingin menjadi agent kita ya, nanti berkomunikasi dengan Syekhuna Abu Abidah. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan. Afwan wa jazakallahu khairan. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini bincang-bincang santai saja sebenarnya. Karena kalau dibuat secara terperinci materi-materinya, itu tidak cukup waktu sehari. Ustaz, untuk syarat menjadi agent itu apa saja Ustaz? Mungkin bisa disampaikan. Baik, syarat menjadi agent nanti Ibu komunikasi sama Syekhuna Abu Abidah. Nanti Ibu kirimkan foto KTP kepada beliau ya untuk data agen-agen resmi kita nanti ya. Kemudian amanah, yang terpenting amanah ya, yang terpenting amanah ya. Kemudian tidak melakukan transaksi melalui rekening masing-masing ya, tidak meminta jamaah untuk transfer ke rekening kita ya, tapi melakukan transaksi menggunakan rekening PT Tifa Jaya Abadi. Itu menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, karena pernah terjadi juga agent menggunakan rekening mandiri, rekeningnya sendiri, ternyata uangnya dipakai kemudian dia tidak memiliki uang dan seterusnya. Ini yang dirugikan adalah jamaah. Maka ini kita sampaikan kepada agen-agen kita semuanya, itu tidak boleh terjadi, karena selain itu akan merusak nama kita sebagai agen, juga akan merusak nama PT Tifa Jaya Abadi itu sendiri. Nanti komunikasi sama Syekh Abu Abidah. Baik, ada pertanyaan, kalau sudah jadi agent apakah ada marketing support seperti brosur, spanduk, kwitansi dan seterusnya? Nah, jelas Bapak ya, Bapak siapa Satria ya, Pak Graha. Ya, yang pertama jadi agent apakah ada marketing support seperti brosur? Brosur jelas nanti akan di-share terus. Setiap kali ada brosur baru akan di-share. Kemudian spanduk, nah ya, spanduk ini sifatnya kita akan memberikan file yang sudah matang. Jadi Bapak Ibu tinggal mencetaknya masing-masing. Nah, untuk mencetak spanduk itu murah sekali. Ya, paling 150.000 Bapak Ibu sudah memiliki spanduk dan bisa dipasang di rumah masing-masing, atau yang memiliki ruko jualan apa sekalian dipasang di situ bisa. Kwitansi jelas akan diberikan ya dari pusat dan seterusnya. Ya, semuanya semuanya resmi dan berlaku ya, sebagaimana kantor-kantor yang lain. Nah, Afwan Ustaz, satu pertanyaan lagi boleh? silakan Ibu. Apakah ini hanya kita sebagai agen misalnya
agen kita ini hanya untuk wilayah DKI Jakarta, Jabodetabek gitu, atau bisa ke daerah lain, misalnya kayak Sumatera gitu, Ustaz, di daerah yang Nah, lebih heeh. barakallahu fiik Ibu. Nah, jadi nanti ketika Ibu sudah bergabung menjadi agen Tifa, Ibu boleh mempromosikan ini ke seluruh Indonesia. Dan Ibu juga bisa bisa mengajak saudara-saudaranya di daerah-daerah untuk membantu. Misalnya nanti ketika sudah dapat jamaah sekian, Ibu kasih uang tanda terima kasih lah, misalnya ya sekian sekian nominal, ya itu nanti kebijakan Ibu sendiri. Tapi tidak ada larangan ketika posisi kita di Jabodetabek, ya kemudian kita jualan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, lintas pulau dan seterusnya, tidak ada masalah di kita, tidak ada masalah. Nah, Nah, Mas. baik, ada pertanyaan lain? Di chat ada, Ustaz? Adakah biaya pendaftarannya, Ustadz? Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya Tifa sama sekali tidak menginginkan tidak meminta ya biaya pendaftaran untuk menjadi agent. Ya, Alhamdulillah karena ini sebenarnya ada cerita panjang, ya cerita panjang sekali. Ibu kalau menjadi agen travel yang lain, ya biasanya diberlakukan biaya ini, biaya itu dan seterusnya. Bahkan saya pernah ketemu teman, hampir saja beliau setor uang 300 juta hanya untuk menjadi agen resmi. Saya tanya, antum akan diberi apa? Tidak diberi apa-apa, hanya surat pengukuhan bahwa saya ini sebagai agen resmi travel tersebut. Uang sebanyak itu lebih baik antum kasih anak bilang gitu waktu itu, candaan ya. Karena ketika menjadi agen resmi Tifa, antum nggak perlu mengeluarkan serupiah pun. Ya, nanti kalau butuh surat penunjukan sebagai agen, nanti bisa kita buatkan dan resmi tanda tangan owner kita, ya tanda tangan owner kita. Kemudian paling bapak ibu butuh mengeluarkan uang untuk cetak spanduk. Cetak spanduk ini 100.000, 150.000 sudah jadi spanduk, dan tidak perlu tergesa-gesa memiliki kantor. Tidak perlu tergesa-gesa memiliki kantor, ya gunakan rumah, ya gunakan media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, ya yang paham tentang sosmed, ya kemudian gunakan jaringan. Ibu memiliki grup alumni SD, SMP, SMA, fakultas, ya kemudian teman kajian dan seterusnya. Manfaatkan itu semuanya, kita tawarkan ke beliau-beliau. Yang penting yang saya ingin ingatkan, jadikan niat terbesar kita membantu saudara-saudara kita menuju tanah suci. Jadikan diri kita ini fasilitator mereka. Ya, yang kedua, niatkan kita mencari dan mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dua niat yang harus selalu kita pegang ketika kita nanti sudah memutuskan untuk bergabung dan menjadi agen Tifatur, ya. Insya Allah kalau memang niat kita dari awal itu baik, Allah akan mudahkan insya Allah taala. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan. Kayaknya sudah paham semuanya ini, Syekh Abu Abidah. Iya, Ustaz, Masya Allah. Afwan Ustaz, terkait materi yang tadi bisa disampaikan, boleh nggak ada di-share di grup WA yang travel? Boleh. Nanti akan di-share Ibu. Oh, baik. Nah. Ya, mungkin sedikit tambahan dari Ana, Ustaz, izin. Ya, Bapak Subhanahu wa ta'ala. Di Tifa ini, ya, perlu kita ketahui bahwa tujuan utama itu benar-benar kita membantu kaum muslimin, ya, untuk berangkat dengan hati yang tenang dan kondisi yang nyaman. Dan yang paling utama adalah mengetahui hukum
halal haram dalam bermuamalah, khususnya di dunia travel. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika nanti bergabung, benar-benar niatkan tujuannya untuk Allah, membantu kaum muslimin agar para tamu-tamu Allah ini berangkat dengan tenang. Ya, tentu tadi sudah disampaikan bahwa kita pahami dulu ya seluk-beluk dunia travel itu seperti apa, kemudian kita terjun, kita tahu kondisi player yang baik dan benar itu seperti apa, dan insya Allah nanti ada grup khusus yang nanti kita share. Kemudian ketika ada player baru, nah itu nanti nomor handphone nanti dikosongkan sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan nomornya di situ. Tujuan utama sekali lagi agar para tamu-tamu Allah berangkat dengan nyaman dan mereka tidak tertipu dengan travel-travel di luar sana yang tidak aman. Seperti itu. Mungkin itu dari anak. Semoga Allah Ta'ala mudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi keluarga Tifatul. Tafadhol jika Amin. Cukup insya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan nanti komunikasi sama Ustadz Abu Abidah. Barakallahu fikum. Saya berterima kasih pada kesempatan malam ini bisa berjumpa meskipun melalui Zoom bersama Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berbagi sedikit ya tentang perihal tentang dunia travel haji dan umrah ya bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan wawasan kita ya meskipun tidak banyak sebenarnya, tapi insya Allah sudah mewakili lah hal-hal yang penting, poin-poin penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan travel umrah dan haji tersebut. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan taufik dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri ini. Syekhuna Ustadz Abu Abidah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.